Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisca Ardia Pramestuskoco dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen kelas A1 tahun 2020 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penjelasan akuntansi, yaitu penyesuaian dan pembelian dan penjualan. Pada Cahaya Grosir selama bulan April 2018. Yang pertama, kas sebesar 113.037.000. Yang kedua, saldo perlengkapan ada per 20 Mei 2019 adalah sebesar 300.000. Saldo tersebut diperoleh setelah perhitungan fisik atas perlengkapan kantor. Oleh karena itu, di akhir April 2018, akun perlengkapan perlu disesuaikan. Yang ketiga, sewa dibayar di muka telah menjadi beban selama 1 bulan. Yang keempat, karyawan Cahaya Grosir bekerja selama 1 minggu terakhir di bulan Mei 2019 menerima gajinya di awal Juni 2019, yaitu sebesar 2.400.000. Yang kelima, Koperasi Karya Bakti memesan barang dagang senilai 1 juta secara kredit kepada Cahaya Grosir dengan ketentuan 2/10 N/30 FOB shipping point. Barang dikirim tanggal 20 Mei, sedangkan invoice dikirim tanggal 1 Juni 2019. Yang keenam, penyusutan gudang selama April adalah 400.000. Yang pertama di sini ada neraca saldo. Yang pertama ada akun kas masuk di debit 113.037.000, piutang usaha masuk di debit 1.045.000, perlengkapan kantor masuk di debit 500.000, sewa dibayar di muka 24 juta masuk di dalam debit, toko masuk di dalam debit 100 juta, utang bank masuk di kredit 100 juta. Modal Ibu Dian masuk di kredit 150 juta, Prive Ibu Dian masuk di debit 500.000, penjualan masuk di kredit 6.700.000, retur penjualan masuk di debit 55.000, potongan penjualan masuk di debit 195.000, pembelian masuk di dalam debit 13 juta, retur pembelian masuk di kredit 400.000, potongan pembelian masuk di dalam kredit 282, ongkos angkut pembelian masuk di debit 50.000, beban gaji karyawan masuk di debit 4.800.000, beban lain-lain masuk di debit 200.000. Totalnya yaitu 257.382.000 untuk debit dan 250.382 masuk di kredit. Yang kedua di sini ada jurnal penyesuaian akun debit dan kredit. Beban perlengkapan kantor masuk di debit 200.000, perlengkapan kantor masuk di kredit 200.000, beban sewa masuk di debit 2 juta, sewa dibayar di muka masuk di kredit 2 juta, beban gaji masuk di debit 2.400.000, utang gaji masuk di kredit 2.400.000, piutang usaha masuk di debit 1 juta, penjualan masuk di kredit 1 juta, beban penyusutan toko masuk di debit 400.000, akumulasi penyusutan toko masuk di kredit 400.000, persediaan barang dagang 7.500.000 masuk di debit, ikhtisar laba rugi masuk di kredit 7.500.000. Totalnya debit dan kredit yaitu 13.500.000. Di sini ada neraca lajur. Yang pertama ada nama akun kas piutang kas masuk di debit 113.037.000. Setelah penyesuaian masuk di debit 113.037.000, laporan posisi keuangannya 113.037.000 masuk di debit. Piutang usaha masuk di debit 1.045.000, penyesuaiannya 1 juta masuk di debit. Setelah penyesuaiannya di debit 2.045.000, laporan posisi keuangannya 2.045.000. Perlengkapan kantor masuk di dalam debit 500.000, penyesuaiannya 200, setelah penyesuaiannya masuk di debit 300, laporan posisi keuangannya 300. Sewa dibayar di muka masuk di debit 24 juta, kreditnya 2 juta, setelah penyesuaian masuk di debit 22 juta, laporan posisi keuangannya masuk di debit 22 juta. Gudang di debit 100 juta, masuk di setelah penyesuaian debit 100 juta, masuk di laporan posisi keuangannya 100 juta. Utang banknya masuk dalam kredit 100 juta, penyesuaiannya masuk di dalam kredit 100 juta, laporan posisi keuangan masuk di kredit 100 juta. Modal Ibu Dian 150 juta masuk di kredit, setelah penyesuaian masuk di kredit 150 juta, laporan posisi keuangannya masuk di kredit 150 juta. Prive Ibu Dian masuk di dalam debit 500.000,
Setelah penyesuaiannya 500.000, laporan posisi keuangannya 500.000. Penjualannya masuk dalam kredit 6.700.000, kreditnya 1 juta, kreditnya 7.700.000, kreditnya masuk laporan laba ruginya 7.700.000. Retur penjualan masuk dalam debit 55.000, masuk dalam setelah penyesuaian 55.000, laporan laba rugi 55.000. Potongan penjualan 195.000 masuk di dalam setelah penyesuaiannya masuk 195.000, laporan laba ruginya 195.000. Pembeliannya debit 13 juta, setelah penyesuaian masuk dalam debit 13 juta, laporan laba rugi 13 juta debit. Retur pembeliannya masuk dalam kredit 400.000, setelah penyesuaiannya masuk dalam kredit 400.000, laporan laba rugi masuk di kredit 400.000. Potongan pembelian masuk dalam kredit 282.000, masuk di dalam setelah penyesuaian 282.000, laporan laba ruginya 282.000. Ongkos angkut pembeliannya 50.000, setelah penyesuaiannya debit 50.000, laporan laba ruginya 50.000. Beban gaji karyawannya 4.800.000, debitnya 2.400.000, debitnya 7.200.000, dan debit di dalam laporan laba ruginya 7.200.000. Totalnya 257.382.000, dan ini juga hasilnya sama. Beban perlengkapan kantornya 200.000 masuk di debit penyesuaian. Setelah penyesuaiannya juga masuk 200.000, laporan laba ruginya juga masuk 200.000. Beban sewa toko 2 juta masuk dalam penyesuaian debit, 2 juta setelah penyesuaian, laporan laba rugi 2 juta masuk di debit. Di sini masuk pada laporan laba rugi, penjualannya 11.600.000, potongan penjualannya 200.000, retur penjualannya 60.000, penjualan bersihnya 11.350.000, pembeliannya 13 juta, retur pembeliannya 400.000, pemotongan pembeliannya 282.000, ongkos angkut pembeliannya 50.000, pembelian bersihnya 12.368.000, harga barang tersedia untuk dijual 12.368.000, persediaan akhirnya 7.500.000, beban pokok penjualannya 4.868.000, laba brutonya 6.482.000, beban gajinya 7.200.000, beban lainnya 200, beban perlengkapannya juga 200, beban sewanya 2 juta, beban penyusutannya 2 juta, jumlah beban penyusutannya 400, jumlah beban operasinya 10 juta, laba rugi bersihnya 3.518. Masuk pada laporan perubahan modal pemilik, setoran modal pemiliknya 150 juta, laporan rugi bersihnya 3.518, price Ibu Dian 500.000, modal Ibu Dian per 20 Mei 2019 145 juta 982.000, kasnya 116 juta 937.000, hutang usahanya 2.045.000, persediaan barang dagang 7.500.000, perlengkapan kantor 300.000, beban sewa dibayar di mukanya 22 juta, total aset lancarnya 148.782, harga perolehannya 100 juta, akumulasi penyusutannya 400, nilai bukunya 99.600, total aset tetapnya 99.600, total liabilitas lancarnya, utang banknya 100 juta, utang gajinya 2.400, total liabilitas lancarnya 102.400, modal Ibu Dian 145.982.000, total liabilitasnya dan modal pemilik 248.382. 20 Mei 2019 penjualan 11.600.000, retur penjualannya 55.000, potongan penjualannya 195.000, ikhtiar laba rugi 11.350.000, ikhtisar laba ruginya 12.368.000, retur pembelian 400, potongan pembelian 282.000, pembelian 13 juta, beban transportasi pembelian 50.000, ikhtisar laba ruginya 10 juta, beban gaji 7.200.000, beban perlengkapan kantor 200.000, beban toko sewa toko 2 juta, beban penyusutan gudang 400, beban lain-lain 200.000, modal Ibu Dian 3.518.000, ikhtisar laba ruginya 3.518.000, modal Ibu Dian 500.000, price Ibu Dian 500.000. Neraca saldo penutupan kas 116.937, piutang usaha 2.045.000, persediaan barang dagang 7.500, perlengkapan kantor 300.000, sewa dibayar muka 22 juta, gudang 100 juta, akumulasi penyusutan gudang 400.000, utang bank 100 juta, utang gaji 2.400, modal Ibu Dian 145.982.000, totalnya 248.782.000.
Soal nomor 2, jurnal pembelian tanggal 4 dibeli dagang secara kredit dari SM Entertainment seharga 600.000 dengan syarat pembelian 2/10 N per 30. Tanggal 6 dibeli barang dagang secara kredit dari toko Pledis 1.500.000 dengan ketentuan dispes syarat pembayaran 1/10 ditambah dengan ongkos angkut yang telah dibayar lebih dahulu oleh penjual sebesar 100.000. Tanggal 6 dibeli perlengkapan kantor senilai 500.000 secara tunai. Tanggal 8 barang dagang senilai 60.000 yang dibeli 4 Juli dari SM Entertainment dikembalikan karena rusak. Tanggal 10 menjual barang dagang senilai 360.000 secara tunai. Tanggal 12 membayar utang usaha kepada SM Entertainment atas pembelian 6 Juli dikurangi retur 8 Juli. Tanggal 20 menjual barang dagang secara kredit kepada JYP Entertainment. Nilai penjualan seharga 800.000 dengan syarat pembayaran 1/10 N per 30. Tanggal 21 menjual barang dagang secara kredit kepada EXO-L dan ARMY seharga 1 juta dengan syarat pembayaran 1/10 N per 30. Tanggal 25 menerima pembayaran dari JYP Entertainment atas penjualan tanggal 20. Tanggal 29 membeli barang dagang secara tunai seharga 550.000 dikurangi dengan potongan harga sebesar 50%. Tanggal 30 menerima pengembalian barang dagang dari EXO-L dan ARMY atas penjualan 21 Juli senilai 1 juta. Jurnal pembeliannya tanggal 4 Juli SM Entertainment 2/10 N per 30 pembelian debit 600.000, kredit 600.000. 6 Juli toko Pledis terminnya 1/10 1.500.000, debit utang usaha 1.500.000, kredit akun ongkos angkut jumlahnya 100.000, totalnya 2.100.000, 2.100.000 dan jumlahnya 100.000. Jurnal pengeluaran kas masuk pada 6 Juli perlengkapan kantor debit 500.000, kas 475.000. 8 Juli SMT Entertainment utang usaha kredit 600.000, kredit 2% 588.000, kredit 60.000, kas 558.000. 29 Juli pembelian tunai 550.000, 50% 275.000, kas 275.000. Jurnal penjualan 20 Juli JYP Entertainment 1/10 terminnya N per 30 piutang kredit penjualan 800.000. 21 Juli EXO-L dan ARMY 1/10 N per 30 1 juta, totalnya 1.800.000. Jurnal penerimaan kas tunai 6 Juli perlengkapan kantor 500.000, kas 500.000. 10 Juli kas 360.000, menjual barang dagang 360.000. Tanggal 6 Juli pembelian masuk pada 600.000, debit utang usaha masuk pada kredit 600.000, pembelian pada 6 Juli masuk pada debit 1.500.000, ongkos kirim 100.000, potongan pembelian 588.000, kas 1.012.000. 6 Juli perlengkapan kantor masuk pada debit 500.000, kas 500.000, kredit. 8 Juli utang usaha masuk pada debit 60.000, retur pembeliannya 60.000. 10 Juli masuk pada kas debit 360.000, penjualannya masuk pada kredit 360.000. 12 Juli utang usaha masuk pada debit 600.000, pemotongan pembeliannya masuk pada debit 588.000, retur pembeliannya masuk pada debit 60.000, kas masuk pada kredit 792.000. 20 Juli masuk piutang pada debit 800.000, penjualan masuk pada kredit 800.000. Piutang masuk pada debit 1 juta, penjualan masuk pada kredit 1 juta. 25 Juli utang usaha masuk pada debit 800.000. 29 Juli pembelian masuk pada debit 550.000, potongan harga 275.000, kas 825.000 masuk pada kredit. Utang usaha pada tanggal 30 Juli masuk pada debit 1 juta, retur pembeliannya masuk pada kredit 1 juta. Baik, kita masuk pada soal nomor 3, penjualan. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada toko utama grosir alat tulis kantor selama bulan Oktober. Tanggal 1 menjual ATK secara kredit senilai 4.200.000 kepada toko Berdikari. Tanggal 2 menjual ATK secara tunai senilai 620.000 kepada PT Dwi Guna. Tanggal 4 menjual ATK secara kredit senilai 2.400.000 kepada toko buku Atlas dengan termin pembayaran N per 30. 9 menjual ATK secara kredit senilai 1.450.000 kepada toko buku Atlas dengan termin pembayaran N per 30. Tanggal 11 menerima penulisan
piutang toko berdikari. 16. Menjual ATK secara kredit 6.500.000 kepada PT Manara Maga dengan termin pembayaran 1/10 N/30. 18. Menerbitkan memo kredit kepada PT Manara Tagi senilai 500.000 atas pengembalian barang yang tidak sesuai. 18. Menjual ATK secara kredit kepada PT Bravada senilai 10 juta dengan termin pembayaran. 19. Menjual ATK secara kredit kepada toko Daria senilai 7.500.000 dengan termin 1/10. Tanggal 25. Menerima pemesanan piutang PT Manara Mega setelah dikurangi memo kredit dan potongan penjualan. 26. Menerbitkan memo kredit kepada toko Daria senilai 250.000 atas pengembalian barang yang tidak sesuai. Tanggal 28. Menerima pemesanan piutang PT Beradava. Jurnal penjualan kredit. Tanggal 1. Nomor faktur 1. Penjualan ATK toko berdikari 2/10 N/30. Debit piutang dagangnya 4.200.000, kredit penjualannya juga 4.200.000. Tanggal 4. Nomor fakturnya 2. Penjualan ATK toko buku Atlas N/30 2.400.000 dan 2.400.000. Tanggal 9. Nomor faktur 3. Penjualan ATK toko buku Atlas N/30 1.450.000 dalam debit dan kredit. Nah, tanggal 16. Penjualan ATK PT Menara Mega 1/10 N/30 masuk pada debit dan kreditnya 6.500.000. Tanggal 18. Nomor faktur 5. Penjualan ATK PT Pravada 2/15 N/30 masuk pada debit dan kreditnya 10 juta. Tanggal 19. Nomor faktur 6. Penjualan ATK toko Daria masuk pada debit dan kreditnya 7.500.000. Penerimaan kas tunai tanggal 2. Kas debit 620.000, penjualan 620.000. Kas masuk pada debit 4.200.000, piutang 4.200.000. Tanggal 25 masuk pada kas 9.935.000, masuk pada kredit 5.935.000. Tanggal 28 masuk pada kas 10 juta, piutang masuk pada kredit 10 juta. Tanggal 18 retur penjualannya masuk pada debit 500.000, piutang dagang 500.000. Tanggal 26 retur penjualannya 250.000, piutang dagangnya 250.000. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.